guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, aku mau kasih informasi penting nih guys. Ternyata 5 ditambah 0,2 jawabannya bukan 5,2 loh guys. Nah, karena adanya aturan angka penting ini, kita tidak bisa menjadikan 5,2 sebagai jawabannya. Lalu bagaimana? Maka dari itu, yuk kita simak video berikut ini bersama-sama ya. Ya, halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Apa kabar kalian semua? Tentu saja harus baik ya guys ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai angka penting. Nah, ternyata tidak hanya cintamu padaku ya yang penting. Nah, tetapi ternyata juga ada materi tentang angka penting. Nah, di materi angka penting ini banyak sekali aturan dan juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian yang tidak seperti biasanya. Tapi kalau kita belajar melalui Study with Valerio, semua materi akan bisa berubah menjadi lebih mudah. Oke, kita akan belajar bersama-sama di sini. Nah, selain itu aku akan mengumumkan lagi kalau Study with Valerio ini mempunyai fitur baru, yaitu latihan melalui Google Form. Oke, jadi di sini kita menyediakan latihan-latihan soal, terutama pada angka penting, pengukuran, dan juga alat ukur. Nah, kalian bisa cek link Google Form-nya di deskripsi bawah setiap video. Oke, nah di mungkin 3 video terakhir ini kita akan memberikan latihan-latihan soal, dan mungkin di latihan soal tersebut, kalau misalnya kalian salah, kalau misalnya kalian salah, kalian akan mendapatkan pembahasan dari kita secara otomatis. Kalau misalnya tapi jawabannya benar, maka kalian juga sudah bisa melakukan di latihan-latihan berikutnya, kita mengerjakan latihan berikutnya. Nah, kita akan lanjut ke videonya, yaitu tentang aturan angka penting. Nah, angka penting itu apa sih sebenarnya? Jadi semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur, termasuk angka penting, yang terdiri atas angka-angka pasti dan satu angka taksiran, sesuai dengan tingkat ketelitian pengukuran dari alat ukur yang digunakan. Misal nih, contohnya aku mempunyai angka 23,76. Oke, maka 23 itu merupakan angka eksak dan 76 merupakan angka taksiran. Oke, jadi di sini angka 23 merupakan angka eksak karena dia ada di depan di depan tanda koma, dan 76 karena dia ada di belakang tanda koma, maka merupakan angka taksiran. Nah, kita lanjut ke aturan angka penting yang pertama, yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Sebentar, aku coba highlighter dulu ya, biar sekalian menjelaskan agar kalian bisa paham. Nah, tapi sebelum lanjut, kalian sudah subscribe apa belum? Ayo, kalau belum, cepetan subscribe. Oke, tak pastikan tanda subscribe-nya sudah berubah menjadi tanda warna abu-abu. Oke, nah, kita gambar di sini, aku gambar bahwa angka 0 itu bukan angka penting, atau kita singkat AP ya. Oke, jadi 0 bukan merupakan angka penting. Sehingga di sini 482 cm terdapat 3 angka penting. Nah, kita lanjut, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya di sini ada 7001 sekon. Nah, berarti ada berapa angka penting? Nah, karena angka 0 yang ini, 2 ini terdapat di antara 2 angka di belakang bukan 0, maka angka 0 ini merupakan angka penting ya guys ya. Jadi terdapat 4 angka penting. Lalu kita lanjut, aturan angka penting yang ketiga, yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting.
Contohnya di sini ada 42,061 kg. Karena di sini angka nolnya itu setelahnya bukan angka 0, maka angka nolnya ini juga merupakan angka apa? Angka penting. Oke, jadi terdapat 5 angka penting. Lalu aturan yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan koma desimal adalah bukan angka penting. Oke, aku tekankan lagi, bukan angka penting. Nah, sehingga kalau misalnya ada contoh 0,057 gram, maka hanya terdapat 2 angka penting saja ya, karena di sini nolnya itu terdapat di sebelah kiri dan di sebelah kanan tanda koma. Oke, kalau kita lanjut ke aturan angka penting yang kelima, yaitu penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah tersebut, dan angka selanjutnya bukan angka penting. Contohnya, di sini ada 842.910 ons. Maka angka pentingnya hanya berakhir pada 9 saja ya, karena garis bawahnya ini terdapat pada bawah angka 9. Maka hanya terdapat 4 angka penting, karena setelah garis bawah ini bukan angka penting lagi ya. Aku tulis sini bukan angka penting. Lalu kita lanjut ke penjumlahan angka penting. Di sini aku menuliskan syarat hasil penjumlahan angka penting harus memuat jumlah angka penting terkecil. Nah, di sini akan sama syaratnya pada pengurangan, perkalian, juga pembagian. Maksudnya bagaimana sih? Aku kok nggak paham. Nah, kita coba ke contohnya. Di sini aku memberikan angka 21,76 dan 4,2. Kita jumlahkan. Nah, di sini 21,76 itu terdapat 4 angka penting ya, dan 4,2 itu terdapat 2 angka penting. Nah, maka hasil dari penjumlahan ini harus memuat angka penting yang paling kecil. Mana angka penting yang paling kecil dari 2 ini? Ya, tentu saja ini ya, 2 angka penting. Maka hasilnya itu harus memuat 2 angka penting saja. Oke. Maka hasilnya adalah 25,96 dan itu terdapat 4 angka penting. Nah, tapi katanya harus 2 angka penting. Iya dong, maka kita harus menyederhanakannya ya menjadi 26 dan itu terdapat 2 angka penting. Emang bagaimana sih cara menyederhanakannya? Kita lihat kalau misalnya di sini 2 angka penting, maka kita lihat 2 angka pertama dan 1 angka setelahnya. Karena 1 angka setelahnya itu adalah 9 dan itu di atas angka 5, maka 2 angka pertama tersebut dibulatkan ke atas ya, menjadi 26. Lalu kita lanjut ke pengurangan angka penting. Di sini sebenarnya cuma tinggal kita menjumlahkan, mengurangkan, mengkalikan dan juga membagikan gitu ya, karena syaratnya hanya itu saja. Kita lanjut 73,913 dan 6,14. Yang atas itu terdapat 6 angka penting dan yang bawah terdapat 3 angka penting. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah 67,73. Nah, aku mau tanya, ayo kalian jawab dulu ya. Ini harus memuat angka berapa? Angka penting, ayo hasilnya. Ya, betul ya. Jawabannya harus memuat 3 angka penting. Nah, maka hasilnya kita lihat 3 angka pertama dan 1 angka di belakangnya. Yaitu angka di belakangnya itu lebih dari 5 ya, maka kita bulatkan menjadi 67,8. Dan itu terdapat 3 angka penting. Kita lanjut ke perkalian angka penting, yaitu ada 2,17 dan 6,9. Nah, di sini 2,17 terdapat 3 angka penting dan 6,9 terdapat 2 angka penting. Ya, tetap sama, kita harus mengikuti yang 2 angka penting ini ya, karena dia adalah
angka yang paling kecil, angka penting yang paling kecil. Oke, maka di sini hasilnya adalah 14,973 dan itu terdapat 5 angka penting. Maka kita harus lihat 2 angka pertama dan 1 angka belakangnya ya. Karena 1 angka belakangnya adalah 9, maka kita bulatkan menjadi 15 dan itu terdapat 2 angka penting. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu pembagian angka penting. Di sini ada 38,120 dan 2,10. Kita bagi hasilnya 18,152. Ya, sesuai dengan yang tadi 38,120 itu terdapat 4 angka penting dan 202,10 terdapat 2 angka penting. Sehingga kita harus mengikuti hasil dari yang 2 angka penting tersebut ya. Oke. Saya kotai dulu. Terdapat 2 angka penting. Nah, maka hasilnya itu harus memiliki 2 angka penting, yaitu kita lihat 2 angka pertama dan 1 angka setelahnya. Karena 1 angka setelahnya itu di bawah 5, maka dibuatkan ke bawah saja, yaitu 18. Dan itu terdapat 2 angka penting. Oke. Nah, mungkin aku tadi ada yang kecepatan atau mungkin salah tulis. Kalian bisa komen di bawah. Oke, kekurangan aku apa, atau kalian juga bisa memberikan kritik dan juga saran di Google Form yang sudah aku lampirkan di bawah itu ya. Setelah kalian mengerjakan latihan soal, kalian bisa memberikan kritik dan saran kepada aku. Tapi kalau memang misalnya tidak ada kritik dan saran, kalian bisa kosongi bagian forum itu ya. Ya, terima kasih telah menonton video aku bagian angka penting ini. Semoga kalian bisa menjadi paham mengenai aturan angka penting ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan mengenai aturan angka penting ini, bisa juga DM aku di Instagram @valerionathan_02, atau kalian juga bisa komen di bawah dan nanti aku akan balas komentar kalian. Ya, kalian juga bisa rekomendasi video-video yang menarik atau misalnya mata pelajaran yang kalian tidak tahu mengenai matematika atau fisika ataupun juga bisa kimia, atau kalian bisa mau tanya tentang biologi, kalian juga bisa boleh komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy and stay at home. Bye bye.